Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'syarul ikhwan wal akhwat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan daurah kita di kali ini dengan pembahasan istiqomah adalah anugerah terbesar. Pembahasan yang diberikan ini adalah pembahasan yang penting bagi kita yang menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan istiqomah. Sebelum kita menyebutkan bahwa istiqomah ini adalah nikmat besar kalau kita mampu berada di atasnya, kita harus paham dulu apa itu istiqomah. Dan sebagian orang dia mengatakan bahwa dirinya sedang beristiqomah atau sedang berada di atas keistiqomahan, tapi tidak tahu maknanya. Dia hanya dengar saja dalam bahasa kita bahwa istiqomah, kita harus istiqomah. Bahkan ada sebagian orang mengatakan kepada orang lain, kamu tidak istiqomah. Dia tazkiyah dirinya bahwasanya dia telah beristiqomah. Orang lain dia katakan tidak istiqomah. Apa makna istiqomah? Dalam hal ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, belum mendefinisikan al-istiqomah di dalam kitab Jami' al-Ulum wal-Hikam. Beliau berkata al-istiqomah hiya sulukus siratil mustaqim. Istiqomah itu artinya kita menempuh jalan yang lurus. Itu namanya istiqomah. Itu definisi pertama. Istiqomah itu
kalau kita berada di atas jalan yang lurus. Berarti kalau berada di kesesatan, bukan istiqomah namanya. Kalau ada orang selalu melakukan bid'ah, oh saya istiqomah di atas ini. Itu bukan istiqomah. Istiqomah itu adalah kata beliau suluk as-sirat al-mustaqim. Ketika kita mampu menempuh jalan yang lurus. Sebentar kita akan sebutkan jalan yang lurus itu jalannya siapa. Yang dikatakan jalan yang lurus itu jalannya siapa. Dan apa itu jalan yang lurus? Kata beliau, huwaddinul qayyim. Jalan yang lurus adalah agama yang lurus. Min ghairi mailin anhu yamnatan wala yasrotan. Tanpa condong ke kanan, juga tidak ke kiri. Itu namanya istiqomah. Kita berpegang dengan Quran, dengan hadits Nabi, di atas pemahaman para sahabat, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Itu disebut istiqomah. Bahkan belum menegaskan, menambahkan, wa yashmalu dhalika fi'la ta'ati kulliha. Hal itu maksudnya mencakup perbuatan ketaatan semuanya. Ad-dhahiratu wal batinah. Yang nampak ataupun yang tidak nampak. Wa tarkul manhiyati kullah. Dan mencakup meninggalkan yang dilarang seluruhnya. Ad-dhahiratu wal batinah. Yang nampak ataupun yang tidak nampak. Itulah dibilang istiqomah. Istiqomah itu seorang mampu berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, berada di atas ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Itu dibilang istiqomah. Seorang muslim, demikian pula muslimah, dituntut untuk beristiqomah. Itu selalu berada di atas jalan yang lurus, agama yang benar. Tidak tergoda dengan syahwat, serta tidak terfitnah dengan syubhat. Dia melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan. Seorang muslim, muslimah dituntut di atas hal itu. Karena pentingnya ini, kita selalu memintanya kepada Allah dalam kegiatan sholat kita sehari semalam. Kita selalu membaca ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Itu permintaan kita. Jadi kita tidak meminta tunjuki kami jalan, tapi jalan yang lurus. Jalannya siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat, yang engkau beri nikmat atas mereka. Disebutkan di ayat yang lain. Yang diberi nikmat atas mereka itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Itu dibilang yang diberi nikmat atas mereka. Tunjuki kami jalan yang lurus. Yaitu jalannya yang engkau beri nikmat atas mereka. Jalannya para nabi dan rasul. Itu yang kita minta. Bukan jalannya ustadz, kiai. Bukan. Tapi jalannya para nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka. Itu yang beramal tanpa ilmu. Waladdallin. Bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Yang berilmu tapi tidak beramal. Ini yang kita minta. Ini yang kita minta kepada Allah. Maka istiqomah ini kita dituntut di atasnya. Bahkan ini adalah perintah Allah. Kita diperintahkan untuk beristiqomah.
Kata Allah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatagaw. Ini kata Allah kepada Nabi. Fastaqim, beristiqomalah kamu, wahai Muhammad, kama umirta, sebagaimana kamu diperintah. Apakah ini perintah khusus kepada Nabi? Tidak. Kata Allah, wa man taba ma'ak. Dan juga orang yang bertobat bersamamu harus juga beristiqomah sebagaimana diperintah. Perhatikan lafadznya. Beristiqomahlah sebagaimana kamu diperintah. Berarti namanya istiqomah itu kita beristiqomah di atas perintah Allah, bukan di atas hal yang kita buat sendiri. Tapi kata Allah, beristiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah. Ini kata Allah. Demikian pula Allah katakan wala tatagaw. Jangan kamu melampaui batas. Jangan langgar perintah, kan itu melampaui batas namanya. Jangan melanggar larangan, kan itu melampaui batas namanya. Itu tidak istiqomah. Itu namanya tidak istiqomah. Di ayat yang lain juga sama. Allah katakan, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa." Karena itu kata Allah, fad'u, berdakwalah. Ajak manusia kepada kebaikan. Ajak orang kepada tauhid dan sunnah. Kemudian, itu perintah pertama, berdakwah. Perintah kedua, wastaqim kama umirta, sama lagi. Dan istiqomalah kamu, wahai Muhammad, sebagaimana kamu diperintah. Wala tattabi ahwa'ahum. Allah ingatkan, jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Karena kalau kita bilang diri kita istiqomah, tapi ikut juga hawa nafsunya orang, ikut syahwat, ikut syubhat, kita tidak istiqomah berarti. Istiqomah itu kita selalu di atas perintah Allah dengan melakukannya, selalu di atas larangan Allah dengan meninggalkannya, baru mampu di atas itu. Tidak ikut hawa nafsu orang-orang yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Tidak. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain, itu kan tadi perintah kepada Nabi. Di ayat yang lain kita diperintahkan secara umum, kita semuanya. Ikhwan dan akhwat, muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah. Kata Allah, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Kalian beristiqomalah kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Jadi perintah istiqomah digandengkan dengan perintah apa? Istighfar. Iya. Artinya beristiqomalah di atas perintah. Kita disuruh beristighfar selalu. Meminta dan memohon ampun dari kesalahan kita. Dan harus diistiqomah di atas hal itu. Contoh amalan. Contoh amalan. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW. Sangat banyak sekali dalil yang beliau katakan kepada kita, yang beliau anjurkan kepada kita supaya kita berada di atas jalan keistiqomahan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qaribu wasaddidu." Qaribu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekatlah. Wasaddidu. Apa maknanya saddidu? Kata Al-Imam An-Nawawi, as-sadad, al-istiqomah. Perintah wasaddidu artinya istaqimu. Beristiqomalah. Dekati sunnah. Dekati amalan-amalan dianjurkan.
dan istiqomahlah di atas hal itu. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit, tapi kita istiqomah, itu sangat bagus. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Habbal a'mali ila Allah adwamuha qol." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus-menerus kita lakukan walaupun sedikit. Tidak harus banyak, kita anggaplah kita sibuk. Iya, kita bisa beristiqomah saja di atas sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu di masjid, atau dimanapun kita berada, kita di kebun, azan, koma, sholat. Istiqomah saja di atas hal itu, kita tidak bisa melakukan yang sunnah karena sibuk. Tapi istiqomah, itu lebih dicintai daripada kita malam ini sholat bangun tahajud, tapi setelahnya tuh tidak pernah lagi. Lebih bagus itu witir di awal malam, istiqomah setiap hari, daripada sekali bangun sepekan tidak bangun. Iya. Hari kata Nabi, karena istiqomah itu yang terbaik. Istiqomah itu yang baik. Bahkan beliau wasiatkan secara khusus kepada kita untuk beristiqomah. Nabi kita Muhammad SAW. Dinukil dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Sufyan ibn Abdullah Thaqafi. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah." Saya katakan, wahai Rasulullah, "Qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam ini sesuatu perkataan. Saya tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun setelah dia berikan saya nasihat yang cukup. Yang saya akan berpegang dengannya, tidak perlu lagi saya bertanya kepada orang lain. Kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kul," katakanlah, "Amantu billahi fastaqim." Ucapkanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atas hal itu. Itu saja. Antum katakan, saya beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqomah di atas itu. Itu sudah cukup. Tidak perlu lagi kamu tanya nanti setelahku. Ini wasiat Nabi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Khususnya kalau banyak terjadi perselisihan, perbedaan yang banyak, kita bingung mana yang benar. Maka kita beramal dengan sunnah, kemudian kita pergi ke kebun sawit, itu lebih bagus daripada kita pergi mengurus perselisihan. Kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Abu Daud dan selainnya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, dari sahabat Al-Irbad ibn Sariyah. Beliau pernah bercerita, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di kami pada suatu hari. Tsumma aqbala alaina, seperti biasa. Nabi kalau habis salat beliau hadap ke depan, ke makmum. Maka Nabi menghadap kepada kami, fawa'adhana. Maka Nabi menasihati kami, mau'izatan balighatan, kata Al-Irbad, dengan nasihat yang sangat mendalam, sangat menyentuh, sampai beliau berkata, darafat minhal uyun, keluar air mata mendengarnya. Wa wajilat minhal qulub, bergetar hati karena mendengarnya. Faqala qail, maka ketika mendengarkan hal itu, ada seorang berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, karena hadhihi, wahai Rasulullah, sepertinya ini nasihat perpisahan."
Kita tidak akan berjumpa lagi setelahnya. Famada ta'hadu ilaina. Apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Jadi beliau minta. Ini nasihat yang mendalam. Berwasiat kepada kami. Apa yang kau wasiatkan? Kata Nabi, faqala usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Selalu bertakwa. Istiqomah di atas hal itu. Takwa, tahu makna takwa kan? Melakukan perintah, meninggalkan larangan. Kamu selalu di situ. Itu kata Nabi SAW. Itu terkait dengan hak Allah. Setelah itu hak penguasa wasam'i wa ta'a wa in abadan habasyian. Kamu dengar dan taat walaupun budak Habasyi yang memerintahkan. Kemudian beliau ingatkan, fa innahu may ya'ish minkum ba'di. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup panjang setelahku, umurnya panjang setelahku, fasayara ikhtilafan katsira. Dia akan menjumpai perbedaan pandangan yang banyak. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Apa yang harus kita lakukan? Apa jalan keluarnya? Kata Nabi, ketika itu terjadi. Fa'alaikum bisunnati. Maknanya ilzam sunnati. Istiqomalah di atas sunnahku. Itu kata Nabi. Apapun orang bilang, satu bilang ini, satu bilang itu, kita tanya, apa hadisnya? Kalau dapat hadis, hadis saja dipegang. Gak usah pedulikan orang bilang. Ambil hadisnya, pegang hadisnya, sudah selesai. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau banyak perselisihan, pergi saya ke kebun. Iya, sawit, kebun coklat, selesai masalah. Kita sibuk di sana. Iya. Yang penting kita berada di atas sunnah. Pegang hadis, beramal dengannya. Ini kalau banyak. Jangan kan kadang orang ribut masalah sepele, jenggot. Misalnya. Orang ribut, ini jenggot sunnah atau wajib? Ya. Buang itu sunnah atau wajib. Itu kan perkataan orang. Yang jelas Nabi bilang, oh pun lihat. Nabi katakan, pelihara jenggot. Selesai masalah. Mau orang bilang wajib, mau orang bilang sunnah, Nabi suruh. Kan begitu. Orang bicarakan masalah isbal. Ini isbal haram atau makruh? Kita kasih naik celana di atas mata kaki, wajib atau sunnah? Itu orang bilang. Yang mengkajinya orang. Jelas Nabi kita bilang bahwa ma'asfala minal ka'abaini minal izar fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki dari sarung di neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada orang yang isbal di hari kiamat. Allah tidak berbicara kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mentazkiyahnya. Kan ini hadis Nabi. Mau orang bilang sunnah, ma wajib, ya, Nabi saya katakan. Ya kan? Dan itu tidak berat bagi kita. Tidak sulit bagi kita untuk memotong celana, untuk menjahit di atas mata kaki. Tidak ada sulit. Iya, tidak ada yang sulit. Bukan beban. Itu mudah. Tapi orang sekarang kadang dia mempersulit dirinya. Oh, kan sunnah. Dia persulit dirinya untuk melakukan apa? Hal yang dilarang. Iya. Sementara Nabi katakan, kalau banyak perselisihan, perbedaan, kata Nabi, jalan keluarnya, fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Itu wasiat Nabi nih, sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Dan sunnahnya khulafa yang diberi petunjuk setelahku. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Khususnya Abu Bakar dan Umar. Ada nas khusus dalam Sahih Muslim. Kata Nabi SAW, iyattabi'un nasa, iyattabi'in nasu, Abu Bakar wa Umar faqad rasyadu. Jika orang-orang mengikuti Abu Bakar dan Umar, maka mereka di atas petunjuk. Maka mereka di atas petunjuk. Ini kata Nabi SAW.
Kata beliau, tamassaku biha. Berpeganglah dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigit itu dengan gigi geraham kalian. Jangan gigi depan. Kan itu mudah. Nanti orang tarik, sekuat apapun kita gigit, tercabut gigi kita. Jadi kata Nabi, gigi dengan bagian dalam. Maksudnya apa? Pegang dengan kuat. Jangan sampai sebentar dipahami, kita tulis sunnah, baru pergi kita gigit. Bukan itu maksudnya. Pegang itu sunnah dengan kuat. Itu kata Nabi. Setelah itu beliau katakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dari perkara baru. Yang tidak ada Nabi tuntunkan. Tidak ada sahabat lakukan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap perkara baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Ini wasiat Nabi SAW. Artinya kita istiqomah saja di atas apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Iya. Kita beristiqomah saja. Di atas apa yang Nabi SAW bawa berupa Al-Quran dan sunnah. Jangan berpaling darinya, hati-hati. Jangan berpaling darinya. Bedakan berpaling sama tidak mampu melakukan. Berpaling itu kita menentang. Kalau tidak mampu melakukan, kita mengakuinya. Tapi belum mampu. Nah, itu beda. Iya, berpaling salah, dosa, diancam dengan hukuman. Sementara yang mengakuinya tapi tidak bisa dia lakukan karena ada udurnya, itu tetap dapat pahala. Kan dia tinggalkan karena udur. Karena udur. Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan bahaya berpaling dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari Al-Qur'an, tidak istiqomah. Tidak istiqomah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit di dunia, dan kami akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan buta. Kami akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan buta, sehingga dia berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, Rob, kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta, padahal dulu saya adalah orang yang melihat di dunia. Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah telah datang kepada kamu sebelumnya ayat-ayat kami, tapi kamu lupakan. Iya, berpaling darinya. Tidak istiqomah. Iya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka demikian pula pada hari ini kamu dilupakan. Maka demikian pula pada hari ini kamu dilupakan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita. Iya, jangan sampai kita berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita mampu beristiqomah di atas hal ini, Quran dan Sunnah, maka itu adalah nikmat besar. Kebaikan besar yang kita akan dapatkan manfaatnya di dalam kehidupan dunia ini, dan juga kita akan mendapatkan manfaatnya dalam kehidupan akhirat. Saya akan sebutkan dua ayat
terkait dengan orang yang keutamaan orang yang istiqomah. Keutamaannya pertama ada di surat Al-Ahqaf ayat 13. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Kata surat Al-Ahqaf ayat 13. Kata Allah, "Innal ladzina qalu", sesungguhnya orang-orang yang berkata, dia berucap, Rabbunallah, Rabb kami Allah. Itu yang diucapkan. Rabb kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka beristiqomah. Dia bilang, Rabbku Allah, pencipta, pengaturku, penguasa yang saya harus ibadahi, Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka beristiqomah di atas itu. Maka kata Allah, fala khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut bagi mereka. Kata para ulama tafsir, fala khaufun alaihim fi mastaqbala. Tidak ada rasa takut bagi mereka pada apa yang akan datang terkait dengan balasannya. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati, tidak bersedih terhadap apa yang telah lewat. Apa yang sudah berlalu, sudah lewat. Kalau sebelumnya kita kurang, itu tidak perlu kita bersedih. Sekarang ini, kita harus istiqomah sampai akhir. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Setelah itu, ulaika ashabul jannah. Mereka inilah ashabul jannah. Yang mana itu? Itu yang bilang tadi. Rabbunallah, tsumastaqam. Mereka yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah. Kata Allah, ulaika ashabul jannah. Mereka itu penghuni surga. Allah yang mengatakannya. Kalau kita ikhwan, akhwat, mampu istiqomah. Iya, di atas apa yang kita sekarang berada padanya. Beristiqomah di atasnya. Iya. Maka kata Allah, mereka lah penghuni surga. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Dari apa yang mereka lakukan. Ini ayat pertama. Ayat yang kedua ada di surat Fussilat ayat 30 sampai 32, 31, 30, 31, 32, 3 ayat. Kata Allah, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka beristiqomah. Itu dia dua itu. Dia bilang Rabb kami adalah Allah. Ketika kita mengakui Rabb kita adalah Allah, kita akan taati perintahnya dengan melakukannya, dan kita akan taati larangannya dengan meninggalkannya. Iya. Tidak ada sanggahan. Mereka bilang, kami dengar, kami taat. Dia akui bahwa Rabb-nya adalah Allah. Kemudian dia istiqomah. Apa yang dia dapatkan? Di sini lebih banyak daripada sebelumnya. Kata Allah, kan ini 3 ayat. Kalau tadi 1, 2 ayat tadi ya. 13 sama 14. Ini 3 ayat. Pertama, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada mereka. Ini waktu dijemput. Di antara menafsirkan waktu dia meninggal. Ketika dia dijemput oleh malaikat, saat habis jatah hidupnya di dunia ini, dan dia istiqomah, dari awal dia kenal sunnah, dia berpegang di atasnya, bahkan dia terus berusaha untuk menambah
pengetahuannya dengan terhadap sunnah. Iya. Makin lama dia kenal sunnah, makin rajin taklim. Ini juga perlu ditahu. Dan sebagai perlu diketahui ini, sebagian orang kalau sudah ikhwal lama, pengajian. Hendak pengajian, macam-macam jalannya syaitan. Kadang bilang, satu kamar keji juga itu dulu Ustaz. Ustaz Salman, sama aja dulu belajar. Kadang syaitan pintar. Iya, datang kepada kita membisikkan hal-hal yang seperti itu. Padahal ini kan, taklim ini ibadah. Kalau kita mampu istiqomah di atasnya, meninggal di atas kebaikan itu, luar biasa. Iya. Tapi syaitan pintar. Atau beliau kabar gembiranya nih, kalau kita mampu istiqomah. Iya, di atasnya. Contohnya misalnya tadi taklim. Iya, kita tidak membedakan, saya sudah ikhwah lama, saya ini ikhwah baru yang belajar itu. Tidak. Masalahnya mau kita lama, mau kita baru, sama-sama perlu Quran. Sama-sama perlu sunnah. Bukan ustadznya yang kita perlukan. Yang dia sampaikan, yang kita perlukan. Iya. Kalau mampu ini kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaika. Akan turun kepada mereka malaikat. Apa dia bilang? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut. Lihat perkataannya. Jangan takut. Saya jemput kamu ini untuk menuju yang lebih baik daripada yang kamu tinggalkan. Wala tahzanu. Jangan bersedih terhadap apa yang kamu tinggalkan. Jangan takut terhadap apa yang akan datang setelah ini. Jangan takut bersedih terhadap apa yang kamu tinggalkan. Iya kan? Kadang kita pikir, wah kalau saya meninggal, gimana istriku? Gimana anakku? Kita lihat di kisahnya Nabi Musa. Ketika beliau ikuti Khidir. Ada seorang anak dijaga hartanya karena kesolehan bapaknya yang meninggal. Karena kesolehan bapaknya, orang tuanya yang telah meninggal. Kalau kita soleh, Allah akan jaga anak-anak kita. Tapi kalau kita tidak mampu soleh, tidak mampu istiqomah, gimana caranya anak-anak kita akan dijaga? Makanya kata malaikat, jangan kalian takut, jangan sedih. Setelah itu, wa abshiru bil jannah. Bil jannah. Surga. Kata Allah, dan bergembiralah. Berbahagialah kamu dengan surga. Allati kuntum tu'adun. Yang Allah subhanahu wa ta'ala telah janjikan kepada kalian. Setelah itu, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami, kata Allah, adalah wali kalian. Yang melindungi, yang menjaga kalian. Di dunia dan di akhirat. Bayangkan. Orang yang istiqomah, Allah penjaganya. Di dunia dan Allah menjaganya di akhirat. Utamaan yang besar. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Untuk kalian di dalam surga, apa yang diinginkan oleh diri kalian, jiwa kalian. Surga, di dalam surga itu sekedar kalian kita ingin, langsung datang. Tidak perlu kita ngomong. Baru ingin, sudah datang. Walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kalian, kata Allah, di dalam surga itu, apa yang kalian minta. Di ayat ketiga kata Allah, nuzulan min ghafurin rahim. Itu adalah sebagai penghormatan, tempat kemuliaan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi itu balasan yang diberikan oleh Allah kepada tadi yang pertama yang disebutkan. Yang berkata Allah adalah Rabb-nya, sembahannya, kemudian diistiqomah. Tidak didapatkan oleh yang lain. Iya.
Makanya istiqomah ini sangat perlu. Karena itu adalah pemberian yang besar untuk kita. Yang harus kita tempuh sebab-sebabnya. Tidak boleh kita tinggal diam saja tanpa mencari jalan untuk beristiqomah. Tidak boleh. Iya. Kita harus mencari apa sebabnya. Kan ini keutamaan besar. Pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar untuk kita. Kita harus menjaganya dan mencari sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita untuk selalu berada di atas jalan istiqomah. Dalam syariat, ketika Allah menyampaikan dan memerintahkan kita harus istiqomah, demikian pula Nabi kita Muhammad SAW mengajak kita untuk beristiqomah, maka tentunya telah disiapkan dan telah dijelaskan apa jalan-jalannya. Bagaimana supaya kita bisa beristiqomah. Maka telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya tentunya selalu menginginkan hidayah. Iya. Dan lapang dada dalam menerima Islam. Ketika datang hadis, kita tidak merasa, wah, ada lagi perintah. Ada lagi larangan. Tidak. Kita berbahagia dengan adanya perintah dari Allah. Kita harus berbahagia dengan datangnya perintah dari Nabi SAW. Karena itu kebaikan kita. Kapan kita selalu seperti itu, maka kita akan diberikan keistiqomahan. Kita akan diberikan keistiqomahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran, "Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa ma yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Wa hadha siratu rabbik mustaqimah." Ini kata Allah. Siapa yang Allah inginkan hidayah untuknya, maka Allah akan jadikan dadanya itu lapang untuk Islam. Baru kita kasih tahu, enak dia terimanya. Oh, alhamdulillah. Masya Allah, jazakumullah khairan. Telah diingatkan. Lapang dadanya. Ini siapa yang Allah inginkan hidayah untuk. Allah akan menjadikan dadanya lapang terhadap Islam. Tapi sebaliknya, kata Allah, wa may yurid ayyudillahu. Siapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya dari jalan istiqomah, yaj'al sadrahu dayiqan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan dadanya sempit, harajan, sesak. Bahkan kata Allah, ka'annama yas'adu fis sama. Seakan-akan dia lagi mendaki langit. Coba kita bayangkan, kita di sini saya lihat sekeliling banyak gunung. Siapa yang pernah naik gunung? Gimana sesaknya kita naik gunung? Ini naik langit. Itulah perumpamaan yang diberikan oleh Allah. Orang yang Allah inginkan kesesatan, belum hidayah. Kalau kita sampaikan Quran, sesat dadanya. Seakan-akan dia lagi mendaki langit, bukan mendaki gunung. Saking sesak sempitnya dadanya. Ini Allah yang katakan. Allah katakan, kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan rijis. Ya, siksaannya kepada orang-orang yang tidak beriman, yang tidak mengatakan Rabbunallahu tsumastaqamu. Itu sebenarnya. Jadi sebab kita bisa istiqomah adalah harus selalu lapang dada itu untuk menerima dalil, untuk menerima nas. Iya. Menerima Al-Quran dan Sunnah. Ini
Juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ini Allah Subhanahu wa taala katakan, dan barang siapa yang datang kepadanya petunjuk dariku, maka siapa yang mengikuti petunjuk itu, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Kata para ulama tafsir, fala yadhillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Orang yang datang petunjuk kemudian langsung ikut, maka tidak akan sesat di dunia dan tidak akan merugi di akhirat. Itu sebab pertama. Jadi sebab pertama ini harus seperti itu. Masalah mengamalkannya itu masalah lain. Yaitu kalau kita mampu. Karena Nabi SAW katakan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya perintahkan kalian terhadap suatu perintah, lakukan semampunya. Tapi awal pertamanya datang, percaya langsung. Jangan menentang. Ada sebagian orang, karena dia tidak mampu lakukan, dia tentang. Tidak wajib itu bagiku. Tidak boleh. Seperti itu. Itu akan menjadi siksaan tersendiri. Walaupun itu sunnah, hati-hati. Walaupun itu sunnah. Ada satu kisah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Bamus di kitab Suratul Iqab liman khalafas sunnata wal kitab. Di sebuah masjid disampaikan hadis Abu Hurairah, dan kisah ini terkenal sekali, dijadikan sebagai bahan khutbah di masanya. Jadi ada seorang penceramah, dia sampaikan keutamaan bersiwak, hadis Abu Hurairah. Ada orang di situ jemaah masjid, dia bilang, dia ambil kayu siwak. Saya tidak akan bersiwak kecuali di duburku, katanya. Dia bersiwak tapi di duburnya, di pantatnya. Orang itu hamil. Laki-laki ini Pak, bukan perempuan. Kalau perempuan hamil kan wajar. Ini hamil laki-laki. Jadi dia hamil 9 bulan. Bersiksaan yang lama sekali. Melahirkan. Dia melahirkan anak. Kepalanya seperti kelinci. Badannya seperti ikan. Karena malu pas lahir, anak perempuannya langsung bunuh. Itu. Dan bapaknya meninggal. Ternyata ususnya sudah hancur. Dimakan oleh tadi itu. Hewan. Sunnah, siwak. Hukumnya sunnah. Iya. Jadi jangan diolok kalau tidak mampu dilakukan. Benarkan, terima. Siwak, sunnah. Benarkan. Iya. Karena masalah. Kalau kita menolaknya. Lebih-lebih lagi di masa Nabi SAW. Ada seorang lelaki lagi makan. Nabi katakan kepadanya, kul biyaminik. Makan dengan tangan kananmu. Dia bilang, masata'at. Saya tidak mampu. Dia bisanya katanya dengan tangan kiri. Dia mungkin biasa dengan kiri. Tidak bisa makan pakai tangan kanan, kan terbiasa dengan kiri. Nabi katakan, masata'at. Dia tidak mampu, dia bilang begitu. Kan perintah ini mudah. Orang pindah dari kiri ke kanan. Dikatakan tangan kanannya mati saat itu sampai dia meninggal. Tidak. Mati tangannya mati. Ini bahaya orang menyelisih sunnah. Terima saja dulu. Masalah lakukan kan, kalau mampu silakan, kalau tidak mampu, kan kita tidak disiksa. Kalau kita tidak mampu. Ini kan, sama dengan sekarang ini kan, orang kalau tidak bisa berjenggot, tidak usah bilang orang berjenggot kambing. Iya kan? Kalau yang berjenggot kambing, yang tidak berjenggot apa? Kan susah. Iya. Kambing berjenggot, yang tidak berjenggot anjing. Anjing tidak ada jenggotnya. Tapi tidak boleh kita ejek begitu lagi. Jangan sampai sebentar kita pergi kasih begitu. Iya. Nah, kalau dia tidak mampu lakukan, udurnya nanti di sisi Allah. Kalau dia punya udur yang tepat, dimaafkan. Kalau tidak, sama dengan orang masalah hijab. Kalau kita tidak mampu berhijab,
Ya kan masalahmu di sisi Allah. Jangan ejek orang yang berhijab dengan bilang ninja lah apalah. Iya. Tidak ada ke warna lain. Sekarang halus, bukan lagi ninja. Tidak ada ke warna lain. Hitam terus. Dia tidak tahu kalau di rumah ini berganti warna. Iya kan? Kan di rumah terserah. Mau warna putih, abu-abu. Tanpa warna pun tidak ada masalah. Kan begitu? Iya. Tapi kan di luar rumah, kita disuruh hijab tutup aurat. Harus kita benarkan. Itu kan ayat Quran. Hadis Nabi ada menganjurkan itu. Masalah kita belum mampu lakukan atau tidak, itu nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, bukan di manusia. Yang penting jangan diingkari. Terima. Karena itu sebab kita istiqomah nanti. Kalau di awal waktu kita terima, sebentar setelahnya kita akan diberikan kelapangan untuk mengamalkannya. Ya, untuk mengamalkannya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan menjadi sebab kita istiqomah. Kita istiqomah. Yang kedua, ya selalu ikhlas. Dalam keadaan apapun, kita harus selalu ikhlas. Karena dengan ikhlas ini kita tidak mampu disesatkan oleh syaitan dari jalan Allah yang lurus. Oleh syaitan dari jalan Allah yang lurus. Lihat ketika iblis laknatullah dinyatakan dia sebagai penghuni neraka. Dia bersumpah di hadapan Allah. Qala fabi izzatik la'ugwiyannahum ajma'in. Dia berkata, yaitu iblis, demi kemuliaanmu, la'ugwiyannahum ajma'in. Saya pasti akan menyesatkan mereka seluruhnya. Itu janji iblis itu. Illa ikhlas di antara mereka. Ini katanya. Demikian pula, ini juga semakna juga, itu di surat Shad ayat 8283. Ada juga di surat Al-Hijr ayat 29, 3940. Pula di dua ayat setelahnya dia berkata qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin qala hadha siratun alayya mustaqim inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Kata Allah, berkata iblis, Rabbi, Rabbu, bima aghwaytani, karena engkau telah memutuskan bahwa saya ini sesat, kan telah menggoda Adam keluar dari surga dan tidak mau sujud kepada Adam ketika engkau memerintahkan saya, maka dia bersumpah, karena engkau telah memutuskan saya sesat, la uzayyinanna lahum fil ardh. Sungguh saya pasti akan menjadikan seluruh kejahatan, dosa dan maksiat itu terasa indah bagi mereka di bumi. Terasa indah. Jadi di situ dia masuk. Orang yang melakukan maksiat, dia rasa nikmat.
Iya. Dia rasa indah itu dari syaitan. Ketika dia melakukan maksiat, dia merasa itu baik, bagus. Itu perbuatannya syaitan. Wala ughwiyannahum ajma'in, katanya. Dan saya akan menyesatkan mereka seluruhnya. Sekali lagi dia bilang, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Qala hada siratun alayya mustaqim. Kemudian Allah katakan, ini adalah jalanku yang lurus menujuku. Ya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak bisa menguasainya. Tidak bisa kamu kuasai. Illa kecuali manittaba'aka minal ghawin. Kecuali mereka yang mengikutimu dari orang-orang yang sesat. Tidak istiqomah di atas jalanku yang lurus. Itu yang dikuasai oleh syaitan. Jadi, ikhlas ini sebab kita istiqomah. Kalau kita selalu ikhlas dalam setiap amalan kita. Salat ikhlas, puasa ikhlas, antum belajar juga ikhlas, pengen mengangkat kebodohan dari diri, dan untuk mengangkat kebodohan juga dari orang kalau mampu setelahnya, ikhlas dalam melakukannya. Iya, bukan karena ria, atau ingin didengar, atau dilihat. Itu sebab kita istiqomah. Sebab kita istiqomah. Kemudian yang ketiga, kita selalu beristighfar dan bertobat. Seistiqomah apapun kita harus beristighfar dan bertobat kepada Allah. Iya. Karena bagaimanapun kesolehan kita, pasti ada kesalahan yang kita lakukan, terjatuh di dalamnya. Kita sadari ataupun tidak kita sadari. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman kalian seluruhnya, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian beruntung. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau adalah orang yang paling istiqomah, orang yang paling bertakwa, orang yang paling baik di dunia ini. Tapi bersamaan dengan itu beliau selalu beristighfar. Kata Abdullah bin Umar dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah. Sesungguhnya saya bertobat kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Kita kadang hanya beristighfar setelah sholat 5 waktu. Berarti kalau 3 kali 5, hanya berapa itu? 15 kali. Rasulullah, orang yang sudah dijamin dosanya diampuni 100 kali dalam sehari. Makanya jangan heran kita tidak istiqomah, karena kita tidak istighfar. Iya, kita kurang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, ini yang ketiga. Yang keempat, kita harus menghisap diri kita, selalu merasa kurang. Tidak boleh ujub dengan diri. Oh, saya sudah lama, saya sudah banyak melakukan. Tidak boleh. Setinggi apapun kita, harus kita selalu mempertanyakan diri kita, apa yang saya siapkan untuk besok, cukup nggak atau tidak? Ada sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah. Dia bertanya, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Kan kita ini umat terakhir, umat ke-70. Artinya kita penutup umat di dunia ini, umat Islam. Iya.
Dia bertanya, kapan itu hari kiamat? Nabi tidak katakan. Hari kiamat itu akan terjadi tahun sekian. Tapi belum bertanya, ma'adat talah. Apa yang kamu siapkan? Apa yang kamu siapkan? Maka perlu kita muhasabah. Selalu kita menghisap diri kita. Kita ini sudah cukup nggak persiapannya? Karena ketika kita mempertanyakan itu kepada diri kita, kita akan berusaha istiqomah. Karena ini masih kurang yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan dirinya apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Harus begitu. Iya. Harus kita selalu lihat pada diri kita. Karena tidak pernah diri kita ini sempurna. Selalu kurang. Selalu kurang. Ingat. Kita sholat. Siapa yang di dalam sholat tidak pernah memikirkan apapun. Kecuali sholat. Susah. Pedagang. Mulai dari takbir. Syaitan akan datang. Ya kan? Membisikkan kepada dia. Ya, jualanmu bagaimana? Kayaknya bagus kamu begini kalau mau untung banyak. Dia pikirkan semua itu di sholat. Di luar sholat tidak. Kenapa seperti itu? Nabi menyatakannya. Idza adzana al-mu'adzin marrat syaitan walau turut. Apabila muadzin adzan, syaitan akan lari sambil terkentut-kentut. Sejauh suara lemparan adzannya itu orang. Sudah selesai, datang lagi. Komat, lari lagi. Sudah komat, datang lagi. Di situ dia bisikan. Kalau tidak mampu dia bisikan, dia akan urut-urut perutnya. Kadang orang kalau dibisikkan, dimasukkan dibisikan, enggak. Dia tetap mampu lawan. Tapi dia masuk lagi di lain, urut-urut perutnya, tiup-tiup pantatnya. Terasa kentut, akhirnya dia masuk dalam sholat. Terasa kentut, padahal tiupannya syaitan. Itu pintar dia. Karena panjang umurnya. Iya, sudah pengalaman banyak. Orang begini ini digoda. Iya, yang tukang kebun, itu yang dibisikkan. Yang punya sawit masih kecil. Kan macam dia kan bisikan pokoknya. Iya, kapan kira-kira berbuah itu? Kayaknya kalau berbuah itu kamu bisa nikah 2 lagi itu. Itu dia pintar dia. Sampai kita membayangkan kita sudah nikah 4. Pintar syaitan. Iya. Sampai begitu, menghayal, sawit itu masih kecil. Menghayal. Syaitan. Begitu. Makanya, jangan berbangga. Kita harus menghisap diri kita. Gimana? Sholat saja yang kita pikirkan. Kan itu yang pertama dihisap. Nanti di hari kiamat. Ya kan? Sholat saja sudah banyak kurangnya kita. Apalagi yang lain. Apalagi yang lain. Maka kita harus ini menuntut kita istiqomah. Karena kita kurang. Kayak dalam Al-Quran dikatakan, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Rabbmu sampai datang kematian. Tidak boleh dibilang, saya cukup ini. Saya cukup saya. Iya, saya sudah tua, cukup. Iya, tidak. Sampai meninggal kita disuruh. Sampai meninggal. Nah, ini kalau kita merasa seperti itu, kita selalu menghisap diri kita kurang, insya Allah itu akan membantu kita untuk istiqomah. Masya Allah. Masih banyak sebabnya. Saya sebenarnya pengen sebutkan 9 sebab. Tapi baru berapa tadi? 4 ya. Mungkin kita cukupkan. Karena sudah adzan. Iya. Alhamdulillah. Sudah adzan dah? Ya?
Sudah waktu? Alhamdulillah. InsyaAllah setelah asar. Atau kita lanjutkan sedikit bertanya jawab. Sebentar, maksudnya setelah sholat asar. Bukan sekarang. Gimana kesepakatan? Lanjut sebentar. Kita selesaikan sebab yang kita siapkan. Saya siapkan 9 yang ringan-ringan yang bisa kita pahami supaya mungkin bisa kita lakukan salah satunya dan kita akan istiqomah. Iya. InsyaAllah berarti kita lanjut sebentar. Langsung sebab ke-5 insyaAllah. Baru masuk ke tanya jawab insyaAllah. Kita cukupkan dulu. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.